warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Abdul Dharma Fitra dengan NIM 2304 114383. Dengan saya Aliana Nefisa Alfaris dengan NIM 2304 114385. Dan saya Nadia Aulia dengan NIM 2304 112025. Saya Farul Rozi dengan NIM 2304 114731. Dan di video ini kami akan membahas mengenai kandungan mineral pada mikroalga Chlorella sp, Spirulina sp, dan Dunaliella sp. Mikroalga adalah mikroorganisme uniseluler yang hidup di air tawar atau laut dan termasuk dalam kelas alga. Mikroalga memiliki diameter antara 3-30 mikron dan dapat hidup secara tunggal atau berkoloni. Mikroalga termasuk dalam tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh atau non-vaskular. Selain itu, mikroalga tidak memiliki sistem reproduksi atau kompleks sehingga melakukan perbanyakan dengan cara pembelahan sel. Kandungan mikroalga antara lain adalah protein, lipid, asam lemak yang merupakan sumber energi. Lipid mengandung asam lemak jenuh yang berperan dalam proses pembuatan bahan biodiesel. Pengembangan mikroalga sebagai bahan biodiesel memiliki beberapa keuntungan, seperti perkembangannya yang sederhana, kemampuan bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim, salinitas tinggi, tercemar, serta tidak bersaing dengan produk pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spirulina, yang dimana spirulina ini tidak hanya ditemukan di air tawar, air asin, air payau, bahkan dapat ditemukan di tanah, yang mana di sini menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan yang berbeda yang tersebar di perairan Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan juga di Eropa. Nah, spirulina merupakan jenis cyanobacteria, yakni alga biru mikroskopis dan berfilamen yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis, yang mana mikroalga ini tidak memiliki dinding seperti sel selulosa sehingga dapat dicerna dengan mudah. Nah, menurut Nayef dan Talif 2020 melaporkan pengaruh antibakteri ekstrak air spirulina dievaluasi terhadap isolat bakteri dengan menggunakan metode difusi cakram. Hasilnya dibaca untuk menentukan diameter zona hambat masing-masing sampel menggunakan rumus konsentrasi hambat. Ekstrak air spirulina platensis memiliki zona hambat berkisar antara 11 sampai 26 mm dengan dosis 200 gram per mililiter, dengan efek penghambatan terhadap bakteri Streptococcus sp, E. coli, Pseudomonas sp, Pseudomonas aeruginosa, K. pneumonia, dan G. adicans, yang dimana spirulina sp ini terkhususnya mengandung mineral besi, kalium, kalsium, natrium, fosfor, mangan, tembaga, seng, iodium, kromium, dan magnesium. Nah, menurut Chris Wardana 2013, jumlah mineral esensial yang terkandung dalam spirulina hampir sekitar 3-7%, yang dimana mineral-mineral interakumulasi di dalam mikroalga ini itu berasal dari mineral yang terkandung dalam media pertumbuhan dan juga dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan juga pH. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kelompok saya tentunya, dan juga semangat ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang Chlorella sp. Menurut Mukharti, mikroalga jenis Chlorella merupakan salah satu alga hijau yang hidup di air tawar, berkembang baik pada suhu optimum 25 derajat Celcius.
dengan derajat keasaman yang optimum pada 7 sampai 8,4 dan intensitas cahaya optimumnya adalah 4000 sampai 6000 lux. Menurut Borough dan Litai, Chlorella sp kaya akan protein 60,5%, lemak 11%, karbohidrat 20,1%, air, serat makanan, vitamin, dan mineral. Menurut Novianti, Chlorella sp mengandung antioksidan yang dapat dimanfaatkan untuk menunda, memperlambat, dan mencegah proses oksidasi. Oksidan alami tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh yang mampu melindungi tubuh dari penyakit degeneratif, kanker, dan anti-aging. Chlorella sp mengandung berbagai mineral diantaranya zat besi dan kalium. Dalam Chlorella sp, kandungan besi mencapai 104 mg per 1 gram berat badan, kalium mencapai 980 mg per 1 gram berat badan. Saya akan menjelaskan mengenai Dunaliella sp. Dunaliella sp merupakan mikroalga yang termasuk ke dalam filum Chlorophyta. Mikroalga ini dilengkapi dengan sepasang flagella dan berbentuk menyerupai padat mencapai 14% dari bobot kering. SP juga memiliki kelebihan lain, yaitu relatif mudah dibudidayakan karena cukup toleran terhadap perubahan lingkungan dan dapat hidup di berbagai habitat bersalinitas tinggi. Mikroalga Dunaliella sp mudah terkontaminasi dengan bahan pencemar seperti bahan logam berat, yakni timbal atau Pb, yang masuk ke perairan. Semakin tinggi kadar logam berat timbal atau Pb dalam perairan, bersifat toksik terhadap pertumbuhan mikroalga Dunaliella sp. Dunaliella sp juga bersifat eurythermal atau dapat bertahan terhadap kisaran suhu yang lebar. Alga ini dapat bertahan pada suhu rendah hingga di bawah titik beku sampai suhu tinggi, yaitu 40 derajat Celcius. Salah satu parameter di lingkungan yang menunjang pertumbuhan Dunaliella sp adalah intensitas cahaya, salinitas pH, dan suhu. Cahaya adalah salah satu faktor pembatas bagi keberlangsungan hidup Dunaliella sp. Sekian dari kami. Mengenai penjelasan kandungan mineral pada mikroalga. Semoga bermanfaat dan juga menjadi penambah ilmu untuk kita semua. Dadah. Dadah. Dadah.